Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Formula E. Karena kalau kita melihat teman-teman, ini menarik untuk diperbincangkan. Karena untuk menggelar Formula E ini bukan perkara mudah. Karena rintangan, halangan ini cukup besar teman-teman dihadapi oleh Pak Anies Baswedan. Namun demikian teman-teman, Pak Anies mengatakan walaupun rintangan, halangan itu ada di depan, maka dia tetap akan berusaha untuk menyelesaikannya, akan menuntaskannya. Katanya Pak Anies bahwa beliau tidak akan lelah untuk menghadapi semua itu. Dan akhirnya memang apa yang diupayakan Pak Anies Baswedan, apa yang diperjuangkan ternyata berhasil. Bayangkan saja teman-teman, waktu Formula E itu mau digelar di Monas, itu sudah ada persiapan teman-teman. Di Monas itu akan dipakai untuk Formula E. Tetapi dalam perjalanannya ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Dan akhirnya Formula E batal digelar di Monas. Itu adalah salah satu hal yang menjadi tantangan Pak Anies Baswedan. Kemudian pindah ke Ancol. Dan di Ancol itulah teman-teman ternyata ada keberkahan. Ada hikmah kenapa kegiatan itu akhirnya di Ancol. Ternyata teman-teman, pemandangannya atau backgroundnya ketika menyorot dari Formula itu adalah menatap ke Jakarta International Stadium, ke JIS. Jadi ini sesuatu pandangan yang luar biasa. Jadi sebuah program Pak Anies Baswedan yang dua-duanya ini disorot oleh media. Kenapa? Kegiatan Formula E itu disorot oleh 150 negara. Jadi selain menyorot terkait Formula E, juga menyorot atau menyotting, memotret terkait Jakarta International Stadium, yaitu JIS. Ini sesuatu yang luar biasa. Dua kegiatan yang mendapat apresiasi dunia, teman-teman. Nah, terkait Formula ini, teman-teman, tidak lepas juga dari kritikan yang disampaikan oleh Buzzer maupun Giring Ganesha. Giring Ganesha adalah Ketua Umum PSI yang begitu getol menyikapi, mengkritisi terkait Formula E. Bahkan Giring Ganesha teman-teman ketika sidak di lokasi Ancol, tempat yang akan dibuat Formula E itu, Giring Ganesha tidak begitu yakin apakah ini bisa dilakukan, bisa diselenggarakan atau tidak. Keraguan dari Giring Ganesha itulah yang dijawab Pak Anies Baswedan dengan karya, dengan bekerja. Dihadirkan kegiatan Formula E dengan sukses. Lalu di mana teman-teman Giring Ganesha ketika diundang untuk bisa hadir di Formula E di sirkuit Ancol? Ternyata sampai hari H pada waktu dibuka pelaksanaan, Giring Ganesha juga tidak hadir di acara Formula E. Ini ditunggu-tunggu oleh netizen teman-teman, kemana Giring Ganesha? Nah, terkait Giring Ganesha ini teman-teman ada pendapat dari pengamat teman-teman. Kita baca teman-teman dari Manado Post. Anies bungkam PSI usai Formula E sukses. Momen terperosok Giring blunder dan kartu mati PSI. Jadi benar apa yang disampaikan oleh pengamat bahwa apa yang disampaikan Giring Ganesha adalah blunder. Yang kemarin mengatakan meragukan apakah Formula E itu bisa digelar di Jakarta atau tidak. Karena waktu Giring itu melakukan sidak teman-teman di bulan Januari, itu memang belum ada pekerja, belum ada alat berat yang mengerjakan terkait sirkuit Formula E. Namun teman-teman, keraguan dari Giring Ganesha akhirnya dijawab dengan terselenggaranya Formula E di Jakarta pada 4 Juni 2022. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Kesuksesan Anies Baswedan dan tim menggelar Formula E sirkuit Ancol Jakarta Utara menjadi kartu mati bagi PSI dan Ketua Umum Giring Ganesha. Gelaran Formula E yang berlangsung sukses dengan dihadiri oleh Presiden Jokowi maupun Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi kartu mati bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin Giring Ganesha. Gelaran Formula E kartu mati bagi PSI. PSI mesti memperbaiki pola komunikasi politik, ujar peneliti senior Institut Riset Indonesia (INSIS) Dian Permana pada Minggu 5 Juni 2022. Dian yang juga merupakan dosen ilmu politik Universitas Ibnu Khaldun ini menilai PSI telah sekian kali melakukan blunder komunikasi politik teranyar terkait pagelaran Formula E. Di awal wacana pagelaran Formula E, PSI adalah partai yang paling kencang
mengkritisi gelaran tersebut. Bahkan ada kecenderungan untuk menolak, kata Dian. Bahkan kata Dian, Giring terlihat serius sekali menggarap video mengenai kesiapan pembangunan sirkuit Formula E, di mana ending dalam pengambilan video itu tidak menguntungkan bagi Giring karena terperosok ke dalam lumpur. Kemarin memang di akhir video itu teman-teman, kaki Giring Ganesha terperosok dalam lumpur di Ancol, tempat yang akan dibuat sirkuit pada waktu itu. Momen terperosok dan analisa kritis yang salah itu menjadi blunder bagi PSI dan Giring. Publik merekam kekonyolan mereka soal hal itu. Pungkas Dian memberi tanggapan soal suksesnya gelaran Formula E ini oleh Anies Baswedan dan tim. Nah, itu teman-teman ulasan dari Dian Permana, salah seorang peneliti dari Universitas Ibnu Khaldun yang menyoroti terkait apa yang disampaikan Giring Ganesha yang meragukan Formula E itu sukses digelar di Jakarta. Jadi keraguan, kekhawatiran terkait Formula E yang dikatakan Giring Ganesha tidak yakin akan bisa digelar, ternyata oleh Pak Anies Baswedan malah meyakinkan. Dan ini menjadi kesuksesan tersendiri pagelaran Formula E di Jakarta. Bahkan pihak FIO Formula E mengatakan inilah ajang terbesar sepanjang sejarah Formula E, yaitu di Jakarta. Jadi mendapat pujian banyak orang teman-teman. Belum lagi penontonnya yang juga cukup banyak. Bagaimana Giring Ganesha melihat ini semua? Karena itu menurut Dian Permana dari peneliti Ibnu Khaldun mengatakan inilah kartu mati bagi PSI dan Giring Ganesha. Nah, ini kalau kartu mati berarti Giring Ganesha ini gagal dalam memimpin PSI yang seharusnya membuat elektoral PSI ini semakin baik agar nanti di pemilu 2024 bisa mendapatkan kader terbaiknya untuk duduk di DPR. Karena di tahun 2019 kemarin teman-teman, PSI ini tidak bisa masuk kadernya di Senayan karena memang suaranya kurang. Nah, dengan diharapkan tentunya ketika Giring menjadi ketua umum PSI, elektabilitas atau elektoral dari PSI naik dan pada akhirnya akan sukses menuju ke Senayan di 2024. Itu harapannya teman-teman. Tetapi komunikasi yang menurut saya teman-teman tidak tepat, komunikasi yang kurang baik dari Giring Ganesha ini malah membuat PSI semakin terpuruk. Dan ini tidak disenangi oleh publik. Itu yang dikhawatirkan teman-teman. Karena itu dari Dian Permana ini mengatakan supaya Giring Ganesha maupun pihak PSI itu membangun komunikasi yang baik. Jadi berpolitik yang baik. Sehingga akan menambah kekuatan, akan menambah daya dobrak PSI di 2024. Tetapi kalau sering mengungkapkan kalimat-kalimat yang blunder, malah ini akan merugikan PSI sendiri. Karena itu kemarin pada waktu Formula itu digelar, banyak netizen yang mencari Giring Ganesha. Giring kemana? Giring kemana? Diundang untuk datang ke Formula E tetapi kok tidak ada. Dan setelah itu teman-teman banyak dari netizen itu yang memberikan kritik pedasnya kepada Giring Ganesha. Giring tidak berani datang ke Formula E itu juga mendapat kritikan yang cukup tajam dari para netizen. Dan inilah yang kita maksud adalah bahwa apa yang disampaikan Giring Ganesha mengkritik Formula E, meragukan Formula E bisa digelar di Jakarta, inilah yang membuat kartu mati bagi PSI itu sendiri. Kenapa begitu? Karena faktanya Formula E itu malah sukses digelar di Jakarta. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini mengenai Giring Ganesha yang disebut sering membuat blunder dan menjadi bagian kartu mati PSI. Karena itu ini bisa merugikan partai PSI itu sendiri kalau sering-sering melakukan komunikasi yang salah seperti yang dilakukan oleh Giring Ganesha, mengkritik Formula E, mengkritik Pak Anies Baswedan, tetapi nyatanya dijawab dengan kerja oleh Pak Anies Baswedan dan membawa kesuksesan seperti di Formula E. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.